Unira Malang lah, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Oh ini kampus teman-teman ya. Wah itu juga ada tempat wisata apa itu, wisata center. Wah ini kapan-kapan ya, kapan-kapan tapi nggak tahu kapan ini mau tak review tempatnya. Nah sebelah kanan ini ada Puskesmas Ngajum teman-teman. Wah ini jalannya di sini enak, ini sejuk, ini banyak pohon-pohon. Jalurnya seperti kayak di Cangar, cuman lebih tanjakannya lebih curam di Cangar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Roda Berputar. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Kepanjen teman-teman, tepatnya ini di Kabupaten Malang Selatan. Nah ini saya mau ngevlog ke Gunung Kawi teman-teman. Jadi ini saya start dari perempatan Kepanjen teman-teman ya. Ini nanti kita akan belok ke kanan. Kalau lurus ke sana itu ke arah ke Ngeliyep teman-teman, ke Pantai Ngeliyep. Nanti suatu saat bakalan tak bikinkan videonya juga. Kalau ke kiri itu ke arah Stadion Kanjuruhan atau ke arah ini teman-teman, ke Dampit. Nah ini kita akan belok ke kanan teman-teman ya. Nah ini kita belok ke kanan sini teman-teman ya. Nah ini nanti ini kenapa ya saya lewat sini nggak lewat ini, nggak lewat Jalebar. Kalau dari arah Surabaya itu sebenarnya dekat lewat Jalebar teman-teman. Cuman di Jalebar itu kemarin itu informasinya dari teman saya, itu jalannya rusak teman-teman. Nah ini saya bersama teman saya di belakang ini, spion ini. Ini saya ngajak teman saya karena saya nggak terlalu hafal jalannya ke Gunung Kawi. Nah jadi teman saya itu menyarankan lebih baik lewat perempatan Talangagung. Kalau lewat Jalebar itu jalannya hancur katanya, rusak. Apalagi musim penghujan seperti ini teman-teman ya. Jadi jalannya itu banyak yang berlubang. Jadi kita kasih akses jalan yang istilahnya jalannya mendingan lah, atau mulus, nggak terlalu rusak. Nah ini saya tadi startnya dari perempatan Kepanjen itu belok kanan menuju ke arah Karangates teman-teman ya. Ini kalau kita mengikuti jalan ini terus, ini tembusannya ke Sumber Pucung, Karangates, dan ke arah Blitar teman-teman. Ini sebelah kanan juga ada pemandian metro teman-teman. Nah ini juga ada jembatan penghubung antara Kepanjen dan Talangagung. Nah itu jembatan sebelah kanan itu ada jembatan lama itu teman-teman. Itu jembatan, informasinya sih katanya jembatan pembangunan zaman Belanda ya. Seperti di Geladak Perak itu ya, jembatan yang lama itu jembatannya kuat, cuman ya kalau di Geladak Perak itu sudah hancur kena ini kemarin, kena erupsi Gunung Semeru kemarin. Nah ngomong-ngomong Gunung Semeru, tadi sebenarnya saya rencananya juga mau ke Lumajang tapi keburu balik ke Surabaya karena ada pekerjaan. Jadi ya kalau ke Lumajangnya ya nanti kapan-kapan tak buatkan videonya. Mau lihat kondisi terkini jembatan gantung Geladak Perak teman-teman, kira-kira seperti apa. Soalnya kan katanya sudah mulai direnovasi ulang itu jembatannya yang besar. Jadi untuk sementara yang lewat untuk Lumajang itu lewatnya jembatan gantung teman-teman ya. Itu jalannya cuma untuk satu motor, jadi kalau motor lewat situ bergantian teman-teman. Nah ini di depan ada petunjuk arah teman-teman ya. Kalau ke arah Karangates Blitar itu lurus, kalau ke arah Gunung Sari, Wonosari, Malang belok ke kanan teman-teman. Nah ini jadi nanti kita akan belok ke kanan teman-teman di perempatan Talangagung. Nah ini namanya Talangagung teman-teman, bukan Tulungagung. Ini perempatannya agak rame nih, jalannya nggak ada lampu merah ini, tapi jalannya cuma jalan hazard. Kita langsung ambil ke kanan teman-teman ya. Pelan-pelan, hati-hati karena jalannya karena lampunya bukan lampu merah, cuma lampu kuning. Nah ini nanti kita mengikuti jalan sini saja teman-teman ya. Nah nanti misalkan kita kurang tahu jalannya, nanti ada teman saya yang di belakang yang menunjukkan jalannya. Ini sih tak salipi mobilnya dan gak mengganggu pemandangan. Saya ini juga pertama kali ya, meskipun saya orang sini, cuman tidak pernah ke Gunung Kawi, belum pernah. Nah ini juga ada yang request juga sih kemarin itu ke Gunung Kawi lah. Kemarin aku juga sudah janji ya sama penonton mau buatkan videonya jalan menuju ke Gunung Kawi. Nah ini teman-teman, sekarang saya buatkan. Ini tak buatkan awal Juli teman-teman ya. Jadi ini adalah bulan Juli.
tahun 2022, jadi update terkini. Jadi untuk informasi review jalannya ya seperti ini jalannya, biar teman-teman tahu suasana aslinya seperti apa. Jadi nanti untuk videonya mungkin tidak tak kasih background teman-teman ya, jadi biar teman-teman tahu realnya seperti apa. Nah ini ada petunjuk jalan teman-teman ya, Ngajum Gunung Kawi lurus, Malang Surabaya belok kanan. Lah ini namanya Jalibar teman-teman. Kalau teman-teman dari Surabaya itu sebenarnya bisa lewat dari sebelah kanan sini teman-teman ya, cuman katanya kata teman saya tadi itu jalannya rusak teman-teman, jadi saya tidak lewat situ, kita cari lewat jalan yang lurus yang mulus. Nah ini kita lurus saja mengikuti alur. Kita tanya temanku, engko lewat ya menggok kabarono ya. Oke. Ini saya nggak pakai map teman-teman, soalnya mapnya ada map pribadi di belakang saya ini. Oke, ini jalannya relatif mulus teman-teman. Untuk desa-desanya saya kurang hafal, mungkin teman saya yang hafal. Ini ada tulisannya apa ini? Unira Malang lah, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Oh ini kampus teman-teman ya. Wah itu juga ada tempat wisata, apa itu, wisata center. Wah ini kapan-kapan ya, kapan-kapan, tapi nggak tahu kapan ini mau tak review tempatnya. Sepertinya itu tempat wisata keluarga teman-teman ya. Mungkin kalau untuk ngajak anak-anak yang punya anak kecil itu cocok itu ke situ. Dan di sini jalannya ini sedikit naik. Jadi lewat jalannya ya seperti ini teman-teman. Di kanan kiri banyak pemukiman warga dan banyak tebu-tebuan. Jadi kita ikuti jalan ini terus. Ini nanti suasananya di Gunung Kawi, tapi nanti saya mungkin ini finishnya di ini teman, di daerah Gunung Kawi yang Pesarean teman-teman ya. Jadi nanti habis dari Pesarean kalau sempat tak buatkan videonya lanjut ke daerah ini teman-teman, Lembah Indah, Lembah Indah Malang teman-teman ya. Nah itu kan satu jalur ya dari Gunung Kawi. Atau mungkin teman-teman yang penasaran gimana jalannya, nanti tak buatkan videonya sekalian kalau sempet sih, nggak janji. Oh ini jalannya relatif mulus teman-teman ya, dan ini lumayan ulap karena ini sekitar jam ini teman-teman, jam 9 pagi teman-teman ya, jam 9 pagi. Mumpung masih pagi tak sempatkan, soalnya nanti perkiraan jam 12 siang saya mau balik ke Surabaya karena nanti malam mau kerja teman-teman. Dan hari Sabtunya itu mau ada acara touring ke Tuban sama teman-teman dari Surabaya itu. Nah ini jalannya ikuti jalan terus pokoknya, nggak tahu ini nanti kalau mau belok diarahkan sama teman saya. Ini masuk daerah Ngajum teman-teman ya. Ini ada tulisannya Puskesmas Ngajum. Nah sebelah kanan ini ada Puskesmas Ngajum teman-teman. Wah ini jalannya di sini enak, ini sejuk, ini banyak pohon-pohon. Kalau untuk Malang daerah sini tidak terlalu dingin teman-teman ya. Berbeda dengan Malang di daerah Batu atau di Ngantang tempat mertua saya. Kalau di sana itu dingin, bisa sampai 16-17 derajat. Kalau di sini relatif normal lah, mungkin ya sekitar 20 sampai 22 derajatan lah. Dinginnya itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau di Ngantang sana saya jarang mandi. Mandinya paling ya nanti kayak siang hari jam 12 itu baru mandi. Tapi kalau masih pagi atau malam gitu nggak berani mandi. Kecuali itu masak air. Jadi pakai air hangat. Ini ya di sebelah kanan tadi ada koramil, ini di depan juga ada petunjuk jalan Gunung Kawi, Bukit Doa lurus. Kalau ke Meguan Balesari belok kanan. Nah ini kita yang kemana ini? Lurus ya? Oh ya kita ambil yang ke kiri teman-teman, yang lurus. Nah di sini ada tempat ini teman-teman, tempat persimpangan. Jadi kalau teman-teman dari arah Surabaya lewat sini, itu lewatnya sebelah sini teman-teman ya, biar nggak salah jalur. Jadi jangan di skip biar istilahnya nggak kesasar. Sebenarnya kalau dari Malang kota itu bisa teman-teman lewat Wagir, cuman saya kurang tahu jalannya karena belum pernah lewat daerah Wagir juga. Lah itu katanya kemarin ada saudara yang lewat situ, tetangga sih,
Lah itu katanya jalannya ekstrim katanya, kalau yang tembusannya ke Wagir itu. Nah jadi ya aku manut apa jari koncoku yang di belakang ini, cari jalan yang enak, alternatifnya yang enak. Jadi alternatif jalan menuju ke Gunung Kawi. Jadi startnya dari perempatan Kepanjen. Nah nanti kita finishnya berada di Pesarean Gunung Kawi. Ini masuk kecamatan Wonosari, desa Plaosan teman-teman. Nah itu tadi ada papan nama ya, di kayak gapura ada tulisan Plaosan. Ini jalannya banyak tembelan, jadi jalannya saya di sini agak zigzag, nyari jalan-jalan yang nggak berlubang teman-teman. Dan di sini anginnya lumayan kenceng ini, soalnya jalan sekitar 50-60 km aja anginnya sudah gebes-gebes ini. Semoga saja nanti suaranya masih bisa terdengar teman-teman ya. Semoga saja suaranya nggak pecah. Oke, nanti perjalanan kurang lebih ya dari Kepanjen tadi ke Gunung Kawi. Kalau menurut teman saya jaraknya kurang lebih 25 km. Itu perjalanan kalau santai ya sekitar 20 menit sampai setengah jam tergantung kecepatan motor. Nah seperti itu teman-teman. Nah, ini banyak tembelan jalannya, tapi masih aman ya, nggak seperti kemarin aku pas ngevlog ke daerah Ngantang teman-teman. Aku kemarin tuh sempat ngevlog ke daerah Ngantang, dari Batu menuju ke arah ini teman-teman, Ngantang. Lah itu jalannya mulus banget lah. Terus habis dari Ngantang itu kan saya juga nge-review jalan dari Ngantang situ menuju ke Blitar itu via Magarsari, Gresik, Semen. Lah itu jalannya itu luar biasa hancur. Sampai orang-orang sana itu nyebutnya wisata Jeglongan Sewu. Memang jalannya hancur ya, banyak jeglongan. Itu sebenarnya jalannya sudah lama, jeglongannya cuman kok belum ada tindakan ya, belum ada belum ada perbaikan jalan. Sebenarnya sudah ada yang diperbaiki, cuman sedikit yang bagian paling parah. Nah itu ternyata yang sebelah selatan mendekati desa Pagarsari itu sebenarnya juga parah, cuman kok tidak kurang perhatian lah untuk pemerintah setempat mungkin ya. Mohon maaf jika salah. Soalnya di grup-grup Facebook itu masih rame diperbincangkan dan sudah masuk media TV juga, cuman kok ya tetap seperti itu aja. Kalau lihat dari foto-foto yang dimasukkan ke grup, yang ditampilkannya bagus-bagus, yang sudah dicor, tapi yang cuman kelihatan sedikit. Nah, setelahnya jalannya dicor itu jalannya masih hancur, itu tidak diperbaiki. Mungkin belum tidak diperbaiki ya, tapi mungkin belum diperbaiki. Ini di kanan kiri banyak pohon tebu teman-teman. Nah ini musimnya panen tebu. Kalau musimnya panen tebu di Malang ini jalannya agak macet teman-teman, apalagi untuk menuju ke ini, jalan menuju ke Kebon Agung dan ke arah Blitar. Kalau ke arah Blitar saya kurang paham pabrik guranya di mana, mungkin di Blitar atau Kediri. Mungkin untuk teman-teman yang tahu bisa komentar di bawah. Kalau saya tahunya cuma di Malang. Malang itu ada dua tempatnya untuk penggilingan gula. Yang satu di daerah itu tadi saya sebutkan, satunya lagi di Krebet. Ini di depan ada belokan ke kiri teman-teman, nanti kita belok ke kiri. Pokoknya kalau dari saya setel tadi ya tinggal ngikuti jalan saja teman-teman. Nah paling ya ketemu jalannya yang belok-belok aja ya, paling persimpangan baru ketemu satu tadi, persimpangan yang di tengah-tengahnya ada pohon ringin tadi kalau tidak salah. Oke, kita ngikuti jalan terus. Ini di depan ada motor bagus ini. Motor Honda PCX 160 yang terbaru teman-teman. Ini saya pakai motor New NMAX juga yang baru ini. baru setahun. Kemarin tahun 2021 teman-teman. Ini jalannya mulai ngelontok-ngelontok dari sini. Nah, ini mulai naik, ini jalannya terlihat mulus dan bagus ini. Oh, ini perjalanan sudah sekitar 15 menit sampai di sini teman-teman. Oh, banyak kopi. Oh, mungkin di sini ini teman-teman ya, banyak petani kopi. Jadi saya tadi setiap jalan banyak orang-orang istilahnya jemur bibit kopi atau biji kopi. Jadi informasi dari teman saya tadi juga ditanyain, nanti mampir nang koncoku ta, katanya gitu. Katanya gitu.
ternyata katanya temennya di WA kok gak dibales, ya mungkin lagi panen kopi. Berarti ya kalau untuk orang sini rata-rata penghasil kopi. Ini Gunung Kawi, Bukit Doa belok kiri, Pasar Tumpang Rejo, Gunung kanan. Ini yang kiri ya, kanan. Oh kanan teman-teman. Lembah Indah Malang. Oh ini arah Lembah Indah. Oh, kalau ke arah ini Pesarean sama. Oh sama, oke. Oh Pesarean ke kiri teman-teman. Ini arah Lembah Indah. Oke. Jadi nanti kita perubahan rencana teman-teman ya. Jadi kita nggak ke arah Pesarean, ternyata ke arah Lembah Indah teman-teman. Ini teman saya ngajaknya ternyata ke arah Lembah Indah. Oke kita ikuti saja. Karena saya sama teman saya ini jarang ketemu teman-teman. Nah ini lurus saya. Oh Pasar Tumpang Rejo. Oke. Pelan-pelan daerah pasar ini nggak boleh kenceng-kenceng teman-teman ya. Soalnya banyak orang berlalu lalang. Ini kita terus kata teman saya. Jadi teman saya yang biasa belusukan ke daerah sini. Kalau saya belum pernah untuk belusukan ke daerah sini. Orang Malang nggak hafal Malang ya ini. Kalau Surabaya saya malah hafal. Soalnya Surabaya itu tidak terlalu luas seperti di Malang teman-teman. Dan setiap hari di Surabaya itu saya keliling juga. Ya keliling Codean dan keliling Malang itu ke Surabaya. Kalau untuk Malang sendiri kalau dikelilingi ya capek. Malang luas soalnya. Apalagi untuk kabupatennya. Wah itu dari Malang kotanya saja ke kabupaten itu perjalanan juga lama teman-teman. Suasana desa sangat terasa di sini teman-teman. Ini semakin kesini ternyata ya semakin dingin. Ini jam setengah 10 tapi masih dingin di sini teman-teman. Nggak tahu tapi kalau berhenti mungkin ya panas. Tapi kalau kita naik motor sambil jalan gini masih terasa hawa adem, hawa dinginnya masih kerasa nih teman-teman. Wah ini jalannya mulai relatif nanjak terus ya. Jadi ini tadi perubahan rencana. Awalnya mau ke Pesarean, tapi ini dulu ke Lembah Tumpang dulu. Iya sih, Lembah Indah. Kalau Lembah Tumpang itu di daerah ini teman-teman ya, daerah alun-alun itu ke kanan. Lupa saya daerah Tumpang sana, yang namanya Lembah Tumpang, daerah Tumpang. Nah nanti suatu saat tak bikinkan videonya ke sana juga teman-teman ya. Ini dusun Lopawon, namanya dusun Lopawon teman-teman. Di kanan kiri ini banyak pohon apa ini? Pohon randu ini. Nah, pohon randu itu kalau untuk bahasa Jawanya, untuk bahasa Indonesianya apa? Pohon kapuk. Yang biasanya dibuat ini isian kasur itu teman-teman. Kapuk yang biasanya kasur yang zaman dulu itu pakai kapuk. Nah, itu. Kalau sekarang kan kebanyakan kasur sekarang itu pakai busa ya. Busa spring bed. Nah, ini dari sini pemandangannya sudah kelihatan bagus teman-teman. Gunung Kawinya sudah mulai kelihatan juga. Oh di sini ternyata ya lumayan adem di sini. Soalnya jalannya naik terus dari tadi ya. Jadi ini berada di ketinggian, makanya kok tambah dingin di sini. Jalur kanan kiri banyak pohon randu. Ini naik terus teman-teman. Lumayan ya kelihatan ya di kamera ini jalannya naik terus. Ini ada tulisannya SD Kebonbang. Tulisannya ini Kebonbang teman-teman ya. Ini masuk daerah pedesaan, tapi desanya di atas. Jadi desanya ini daerah Gunung Kawi. Nang arah Pesarean di pertigaan mang belok kiri ya. Ya wes sempet nanti nang Pesarean juga kalau sempet. Ini jalannya naik terus teman-teman. Nah lihat dari depan ini naik terus teman-teman. Ya nanti cobalah kita masuk. Kalau waktu nutut ya masuk, kalau nggak nutut ya nggak usah masuk sih. Yang penting kita review jalannya dulu teman-teman. Jadi untuk teman-teman kesini yang kepingin kesini belum tahu jalannya atau yang sudah pernah kesini biar tahu update jalannya seperti apa. Ini adalah bulan Juli awal. Lewat sini juga bisa, kata teman saya mau ke Pesarean. Jalurnya kan tembus teman-teman ya. Ini jalurnya luar biasa ini, luar biasa keren ini. Ternyata di sini dingin teman-teman.
Adem. Main adem ya. Ayo adem gini. Ini kok ono bendera DKI janur-janur ini sekolahan ini. Wah, ini jalurnya kita naik terus teman-teman. Jalurnya seperti kayak di Cangar, cuman lebih tanjakannya lebih curam di Cangar. Tapi kita tetap juga harus hati-hati ya. Ini ada tulisannya Keraton Lembah Indah lurus Wagir, ke kanan Pesarean kiri. Oh, Pesarean belok kiri sini ya. Nah, kalau sana Wagir, kanan Wagir teman-teman. Nah, ini kita lurus ke arah Lembah Indah dulu teman-teman. Nanti setelah dari Lembah Indah kita bakalan turun dari nanti videonya tak mulai dari perempatan bawah itu teman-teman ya. Nanti langsung ke arah Pesarean. Tembusannya sama. Ini jalannya lumayan curam ini naiknya. Yang bikin motor biasanya kehabisan nafas itu karena perjalanannya tanjakannya panjang nih teman-teman. Oh, ini semakin ke atas semakin dingin ternyata. Wah, ini ketemu jalan yang lumayan datar teman-teman ya. Tapi di depan masih ada jalan naik lagi teman-teman. Waduh, ini truknya mengganggu pemandangan ini. Mau disalip tapi nggak bisa, jalannya kecil. Wah, ini jalannya kita naik lagi teman-teman. Kayak ke Cangar, hampir mirip lah, cuman masih curam Cangar. Kalau untuk panjangnya lintasannya ya kurang lebih sama ya kalau di Cangar. Wah, ini truknya ternyata mau belok kiri, kita potong ke kanan teman-teman. Ih, jalannya sempit. Dan ini motornya ngeden. Kita nanjak terus. Wah, itu di depan juga ada mobil plat L Surabaya. Halo, kode Surabaya. Wah, ini Pak D, pedanya ngeden Pak D. Orang sini padahal ya biasanya kalau untuk orang-orang sini yang suka naik turun ke daerah gunung seperti ini, itu biasanya gearnya diganti loh biasanya. Dan naik turunnya biasanya enteng, tapi itu Pak D-nya kok ngeden. Atau mungkin motornya sudah waktunya servis ya teman-teman ya. Wah, ini sangat dingin teman-teman di sini, lumayan. Ternyata di sini juga dingin. Ini nanti ke kanan. Oke. Kita ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri sana kita nggak tahu mau kemana itu, mungkin ke kampung. Ada tulisannya Lembah Indah. Kita naik terus teman-teman. Oh, jalannya seperti ini ya. Wah, ini ada longsoran sedikit. Kalau hujan ini bahaya berarti teman-teman ya. Nah, ini juga bekasnya longsor ini. Jadi kalau ke sini disarankan kalau pas nggak hujan aja teman-teman. Oh, ini juga sebelah kanan ada jaten-jaten. Ini melewati jaten-jaten ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau lewat sini kalau naik motor metik usahakan motornya diservis dulu teman-teman. Jadi biar kuat naik ke tanjakan sini. Ini tanjakannya lumayan teman-teman, lumayan dowo. Nanti ini kanan. Oh, kalau ke sana tuh arah Gunung Kawi. Keraton, oh keratonnya. Enak-enak nanti kok nang keraton dah. Nyoba. Iya, ini nanti kanan. Ini kayak kayak gak perlu mlebu gak apa-apa tah? Nggak harus masuk toh. Oh, nanti kita nggak perlu masuk teman-teman. Jadi cuma tak review jalannya saja teman-teman. Nah, ini dari sini aja pemandangannya sudah kelihatan lumayan bagus ya. Wow, itu di bawah. Berarti kita posisinya sudah di atas teman-teman. Nah, habis ini tak lanjutkan lagi ke keraton Gunung Kawi teman-teman ya. Nah, nanti kita turun ke Pesarean juga. Tapi nanti sepertinya video tak bisa biar tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman kalau yang lihat videonya pas naik ke keraton, kalau mau tahu jalannya sini nanti tak kasih linknya. Kalau ini sudah tayang tak kasih linknya di deskripsi. Dan yang menuju ke arah ke Pesarean Gunung Kawi lah itu sudah kelihatan teman-teman. Wah, itu masuk ke depan ini. Oh iya, saya tak video ini dari sini aja. Kita nggak perlu masuk sepertinya teman-teman. Pak, kita cek sebelah kanan. Oke, kita berhenti di sini teman-teman, kita istirahat. Nah, ini teman-teman saya berada di Lembah Indah Malang teman-teman ya. Ini saya berada di depan pintu masuk loketnya ke arah Lembah Indah Malang ini, tapi saya tidak masuk teman-teman karena mau lanjut perjalanan
ke Keraton dan ke Pesarean Gunung Kawi teman-teman. Jadi dari ke Panjen tadi ke sini kurang lebih perjalanan ya sekitar setengah jam teman-teman, ya nggak ada setengah jam kalau tidak salah ya, paling 20 menit sampai setengah jam lah maksimal, saya belum ngecek. Nah ini tadi saya sama teman saya memutuskan tidak masuk karena mau lanjut ke keratonnya Gunung Kawi dan ke Pesarean. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke teman-teman, videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam roda berputar, bye bye.